Baiklah, perkenalkan nama saya Saron Sherina Suparno dari kelas Manajemen 3B1 NIM 190611020006. Saat ini saya akan menjelaskan tentang location strategi. Lokasi yang strategis adalah wilayah penempatan operasi produksi sebuah perusahaan yang dapat memberikan keuntungan maksimal terhadap perusahaan tersebut. Karena tujuan strategi lokasi adalah untuk memaksimalkan manfaat lokasi bagi perusahaan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Pertama, resiko politik yang dihadapi. Antara lain peraturan yang ada, sikap pemerintah, serta insentif pemerintah. Kedua, permasalahan budaya dan ekonomi, termasuk budaya korupsi. Ketiga, lokasi pasar, karena produk yang telah dibuat harus diserap oleh pasar agar keberlangsungan perusahaan terjamin. Keempat, ketersediaan tenaga kerja, seperti upah buruh, produktivitas, karena unsur tenaga kerja adalah sangat penting bagi perusahaan. Kelima, ketersediaan pasokan, seperti komunikasi dan energi. Hal ini disebabkan ketergantungan perusahaan pada hal-hal tersebut, karena tanpa bahan baku, komunikasi maupun energi, maka perusahaan tidak dapat beroperasi. Keenam, risiko nilai tukar mata uang, karena mata uang dari suatu negara yang sangat fluktuatif akan berdampak sangat signifikan bagi kegiatan bisnis. Adapun metode pemeringkatan faktor yang mempunyai 6 tahap. Yang pertama, mengembangkan daftar faktor-faktor terkait. Yang kedua, menetapkan bobot pada setiap faktor untuk mencerminkan seberapa jauh faktor itu penting bagi pencapaian tujuan perusahaan. Yang ketiga, mengembangkan suatu skala untuk setiap faktor, misalnya 1 sampai 10 atau 100 poin. Yang keempat, meminta manajer menentukan skor setiap lokasi untuk setiap faktor dengan menggunakan skala yang telah dikembangkan pada tahap 3. Yang kelima, mengalihkan skor itu dengan bobot dari setiap faktor dan menentukan jumlah total untuk setiap lokasi. Yang keenam, membuat rekomendasi yang didasarkan pada skor laba maksimal dengan juga mempertimbangkan hasil dari pendekatan kuantitatif. Jika sebuah keputusan bersifat sensitif terhadap perusahaan-perusahaan kecil, maka analisis lebih lanjut mengenai pembobotan atau penilaiannya mungkin perlu dilakukan sebagai alternatif lain. Manajemen dapat menyimpulkan faktor tidak nyata bukan merupakan kriteria yang tepat sebagai dasar pengambilan keputusan lokasi. Oleh karena itu, manajer menempatkan bobot utama pada aspek keputusan yang lebih kuantitatif. Pertama, analisis titik impas lokasi. Analisis ini merupakan penggunaan analisis biaya, volume, produksi untuk analisis titik untuk membuat suatu perbandingan ekonomis terhadap alternatif lokasi dengan mengidentifikasi biaya variabel dan biaya tetap serta membuat grafik kedua biaya ini. Untuk setiap lokasi, kita dapat menentukan alternatif mana yang biayanya paling rendah. Pendekatan grafiknya mempunyai keuntungan dengan memberikan kisaran jumlah setiap lokasi dapat dipilih. 3 tahap dalam analisis titik impas adalah: pertama, menentukan biaya tetap dan biaya variabel untuk setiap lokasi. Kedua, plot biaya untuk setiap lokasi dengan biaya pada garis vertikal dan volume produksi tahunan pada garis horizontal di grafik itu. Ketiga, pilih lokasi yang biaya totalnya paling rendah untuk setiap volume produksi yang diinginkan. Selanjutnya, metode pusat gravitasi merupakan teknik matematis dalam menemukan lokasi pusat distribusi yang akan meminimalisasi biaya distribusi dalam menemukan lokasi yang terbaik untuk menjadi pusat distribusi.
Metode ini menghitungkan lokasi pasar, volume barang yang dikirim ke pasar itu, dan biaya pengangkutan. Selanjutnya ada model transportasi. Tujuan dari model transportasi adalah untuk menetapkan pola pengiriman terbaik dari beberapa titik penawaran, seperti pasokan atau sumber, ke beberapa titik permintaan atau tujuan, agar dapat meminimalkan produksi total biaya dan biaya transportasi. Selanjutnya ada strategi lokasi pada industri jasa. Analisis lokasi di sektor industri terfokus pada minimalisasi biaya, sementara untuk memaksimalkan pendapat. Hal ini disebabkan perusahaan manufaktur mendapati biaya cenderung sangat berbeda di antara lokasi-lokasi yang berbeda. Hal ini berarti fokus lokasi bagi perusahaan jasa seharusnya adalah pada penetapan volume bisnis dan pendapatannya. Terdapat 8 komponen utama volume dan pendapatan perusahaan jasa. Pertama, daya beli di wilayah yang dapat menarik pelanggan. Kedua, kesesuaian antara jasa dan citra perusahaan dengan demografis wilayah yang dapat menarik pelanggan. Ketiga, persaingan di wilayah tersebut. Keempat, kualitas persaingan. Kelima, keunikan lokasi perusahaan dan pesaing. Keenam, kualitas fisik, fasilitas, dan bisnis di sekitarnya. Ketujuh, kebijakan operasi perusahaan. Dan ke-8 adalah kualitas manajemen. Sekian presentasi saya, dan disampaikan mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.